Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, kita tahu nih hari dimana Sasuke pertama kali menggunakan teknik ularnya yang mana ia dapati dari latihan bersama Orochimaru kala itu memanglah fenomenal. Dan Manda kita anggap sebagai wujud Kuchiyose mengerikan di zamannya itu. Manda Orochimaru itu begitu berukuran raksasa dan kemampuannya sangatlah berbahaya pula. Mereka sang siluman ular itu malahan di fase ini menjadi antitesis nyata nih, malah membantu para shinobinya terkhusus Boruto sendiri di fase ini. Mereka yang dianggap villain di zaman itu karena berhubungan dengan Ryuichido bisa jadi malah menjadi pahlawan di masa sekarang. Roda benar-benar telah berputar kan ya. Di zaman itu era terbesar para Kuchiyose Ryuichido sendiri dan intimidasi kemunculan mereka itu dengan para bala tentaranya memanglah mengesankan. Dari mulai Manda hingga Hakuja Senin yang bertahan di fase Borutonya ini. Bahkan konon kabarnya setelah peristiwa mereka kabur dari Quote sendiri, Boruto ini mendapati pedang Kusanagi dan persembunyiannya tak diketemukan oleh Quote selama 2 tahunan ini. Teorinya itu juga mengarah kepada Ryuichido loh. Boruto kemungkinan sempat berada di sana kembali. Kenapa kembali? Ya dahulu karena dia pernah berhubungan dengan Garaga. Nah dari sini kita akan jelaskan secara gamblang lagi nih salah satu tempat suci di bumi sendiri, Gua Ryuichido. Nah bagi kalian yang penasaran tentang ini teman-teman udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Kita mulai dari sini ya nakama pembahasannya. Cerita itu dimulai di mana Ryuichido itu menjadi simbol mengerikan karena banyak ular besar sebagai hewan Kuchiyose atau hewan penjaga di tempat itu. Membuat nama Ryuichido itu sangatlah terkenal angker. Bahkan tidak sedikit dari murid yang belajar di tempat itu menjadi seorang villain atau musuh besar yang saat itu menakjubkan. Kala itu mereka sangat sulit untuk diimbangi kekuatannya nih. Orochimaru dan Kabuto adalah contoh nyatanya. Ryuichido sendiri merupakan gua yang sampai sekarang itu letak keberadaannya itu sulit untuk ditemui. Nah jika seorang tanpa tekad yang sangatlah kuat, jikapun mereka sampai ke tempat itu ada banyak sekali rintangan yang menghadang mereka. Seorang manusia akan dites terlebih dahulu nih kesiapan dan keteguhan tekadnya tersebut. Karena mereka akan bertemu dengan para gadis cantik, tapi sebenarnya mereka semua adalah monster yang mengerikan yang siap menyantap kapan saja. Dari semua penunggu Ryuichido yang paling terkenal, kita pasti mengenal satu nama, legendaris Hakuja Senin. Inilah si penunggu dan simbol terbesar Ryuichido sendiri. Hakuja Senin yang dikatakan Orochimaru memiliki gaya nyentrik itu dan sangat belak-belakan. Tetapi ular ini adalah bos di tempat tersebut. Sepertinya nih dia itu hidup setara dengan tetua kata agung Myobokuzan. Hakuja Senin adalah sosok ular putih besar dengan memiliki benda seperti mutiara di atas kepalanya itu. Nah dia itu mengetahui tentang keberadaan dan kondisi dunia shinobi sekarang ini nih, serta para murid-muridnya. Nah makhluk ini dikatakan sangatlah berbahaya. Bahkan di usia sekarang ini Hakuja Senin itu masihlah hidup dan ia seringkali membersamai para pengawal pribadinya tersebut. Kita tahu kan ya, setelah kita mengetahui soal si penunggu terbesar Ryuichido tadi, kini sampailah saat dimana para ular-ular tersebut bisa mendeskripsikan diri mereka. Karena faktanya di gua ini tidak hanya Riguro Senin sendiri loh, beberapa hebi besar pun juga ditinggali di tempat yang satu ini. Dan yang menarik dari era lama sampai era baru, para hebi tersebut telah menunjukkan kehadiran mereka. Meskipun nih beberapa di antaranya tidak menunjukkan dan diberikan nama-nama yang sangat khusus. Pertama kita mulai dari Manda. Jika kalian pecinta para dunia shinobi pasti tak asing lagi dengan nama ular yang satu ini kan. Manda sendiri adalah ular panggilan legendaris yang dimiliki Sannin Orochimaru. Dahulu Manda ini salah satu bagian dari Sansukumi andalan bersama dengan Katsuyu dan juga Gamabunta. Manda sendiri memiliki ukuran yang sangatlah besar yang juga memiliki daya tempur sangatlah kuat. Namun karena kejadian Sasuke ingin diledakkan mahakarya oleh Deidara, Sasuke itu mau tak mau melabisinya dengan Manda yang sudah dimanipulasi dengan Sharingan. Dan sejak saat itulah Manda pertama itu sudah lenyap, harusnya sih seperti itu.
Tidak jelas bagaimana Orochimaru bisa mendapatkan manda ini teman-teman. Tapi dari beliau pun Orochimaru sudah memiliki tanda-tanda pengguna Kuchiyose ularnya kan, karena dirinya sering menemukan para ular itu berganti kulit. Sekarang ini nih meskipun manda itu tidak ada lagi, tetapi masih ada manda satunya yang sebenarnya adalah manipulasi dari sel manda pertama dan ditambah lebih canggih lagi dan lebih kuat serta lebih besar. Namanya adalah manda kedua milik Kabuto, murid dari Orochimaru. Inilah hewan Kuchiyose besar milik Kabuto yang dahulu sempat menggegerkan dunia shinobi nih, khususnya Kumogakure yang harus berjuang cukup keras untuk mengevakuasi kura-kura raksasa itu dari serangan manda kedua Kabuto. Nah, kedua adalah Aoda. Lagi-lagi ini adalah golongan jenis ular yang ada di Ryujido adalah Aoda. Dan di era Boruto ini dia seringkali muncul pula nih. Inilah Kuchiyose ular yang muncul lagi untuk membantu para aliansi dalam rangka melindungi dari amukan ular merah. Aoda sebenarnya tidak memperdulikan genin lainnya nih kala itu. Dia hanya fokus untuk melindungi Sarada, putri dari tuanya Uchiha Sasuke. Bahkan Aoda itu sempat mengatakan seperti ini, "Sarada sama, di sini itu terlalu berbahaya. Mari akan saya antar kembali ke desa Konoha. Akan sangat memalukan jika sampai Uchiha Sasuke mengetahui Anda di sini dan saya tidak bisa menjaga putri Sarada." Itulah kenapa kala itu nih beberapa kali Aoda itu bisa mendesak ular merah tersebut untuk tidak menyerang Sarada sendiri. Aoda itu memang sepertinya terlihat lebih muda dari ular merah tersebut, tetapi ular satu ini cukup berpengalaman teman-teman. Dia tidak membenci para manusia dan buktinya tuannya saja adalah Uchiha Sasuke kan ya. Kala itu Aoda itu muncul saat di perang shinobi keempat nih, setelah Sasuke itu melenyapkan manda pertama. Dan saat perang shinobi itulah muncul Sansukumi andalan yang baru nih, dengan formasinya yang baru pula, Gamakichi, Katsuyu, serta Aoda. Nah, kemarin itu kita juga menyinggung nih, jika Sarada suatu masa nanti ada kemungkinan besar bisa menggunakan Aoda nih sebagai hewan Kuchiyose, layaknya apa yang dilakukan Naruto dan Minato pada Gamabunta yang diwariskan secara turun-temurun. Padahal itu awalnya milik Jiraiya kan, dan manda bisa digunakan pula oleh Sasuke, dan padahal sebenarnya itu adalah Kuchiyose dari Orochimaru gurunya. Ini serasa nyambung kan teman-teman. Ketiga tentu adalah Garaga. Ini yang kita sebut sebagai ular merah tadi. Inilah Hebi yang akhir-akhir itu kita sering bahas kan. Garaga sendiri adalah ular merah yang sangatlah kasar, dan menurut Hakuja Senin dia susah untuk diatur. Itulah kenapa Hakuja Senin itu menyuruh para shinobi Konoha itu untuk mencabut sisiknya jika ingin menjinakkannya. Kehadiran Garaga kala itu memang menjadi kejutan menarik, karena kita tahu nih tubuhnya yang besar itu menyimpan kekuatan yang sangatlah mengerikan. Garaga sendiri semua menjadi Kuchiyose dari Boruto setelah mengetahui tekad shinobi yang satu ini. Yang menarik dari Garaga selain warnanya, ukuran ular ini juga terbilang sangatlah besar pula loh teman-teman. Di antara kesamaannya dengan Boruto ada dua hal yang mendasari kemiripan mereka. Pertama soal keras kepala yang mirip itu, kedua soal gorisan di mata kanan yang sama pula, dan itulah Garaga. Nah, berbicara soal pusatnya Hebi besar, Ryujido itu memang tidak pernah kehabisan akal kan untuk melahirkan para bintang baru atau Hebi yang sangat potensial. Garaga dan Aoda adalah contoh nyata dari semua hal itu tadi. Dimana masih ada kemungkinan pula nih, dimana era Boruto sendiri adalah eranya para Hebi besar, dan para Hebi tersebut atau bahkan para tentara Ryujido itu mungkin beberapa kali akan ditampilkan kembali di fase Two Blue Vortex ini. Nah, peran Ryujido akan sangat signifikan lagi teman-teman, karena dalam hipotesa Two Blue Vortex kita telah membahasnya lebih dalam kan ya. Nah, kita recall lagi ya. Yang benar itu adalah bahwa Ryujido ini dari masa ke masa notabene sebagai tempat bagi sarangnya villain kan. Beberapa mantan villain di masa itu selalu menggunakan Kuchiyose ular di tempat tersebut. Orochimaru, Kabuto juga menggunakan dari sana. Tetapi di era Boruto khususnya Tamsuke ini semuanya itu serasa berubah kan. Ternyata Ryujido juga bisa menjadi tempat untuk membantu dunia shinobi loh malahan. Nah, baik Orochimaru dan Kabuto sekarang ini sudah menjadi sosok yang lebih baik dari masa lalunya. Keduanya itu bahkan terlibat langsung membantu Konoha dalam pemerintahan Nana Daime. Sampai sekarang ketiga circle itu, Orochimaru, Kabuto, dan Sasuke adalah orang-orang yang menggunakan Kuchiyose ular. Jika Orochimaru menggunakan manda pertama dan ular lain, Kabuto ini menggunakan manda kedua dan ular lainnya, sementara Sasuke menggunakan Aoda dan juga tentu adalah ular lainnya. Ketiga-tiganya bisa dianggap sebagai anti-hero kan, yang menjadi tokoh-tokoh penting di masa time skip ini. Mereka malah bisa dianggap berada di kubu yang baik nih, karena tak terkena realita omnipoten dan bisa saja malah membantu Boruto dan Sasuke. Ingat ya, teorinya memang mereka tak terkena realita omnipoten, dan ada kemungkinan Orochimaru dan Kabuto juga demikian seperti kasus Uchiha Sasuke. Nah, konten yang seperti apa kita nantikan ke depannya. Yang menarik berikutnya, di tim 7 era saat ini dianggap sebagai tim Hebi pada akhirnya.
Kenapa bisa seperti itu? Karena dari data masa lalu, baik Sarada, Mitsuki dan juga Boruto ini sama-sama terhubung loh dengan ular. Jika Sarada bisa berteman dengan Aoda, Mitsuki menggunakan ular karena dia keturunan Orochimaru, sementara Boruto jelas menggunakan Kuchiyose Garaga. Dan ini bahkan tak menutup kemungkinan teman-teman, di fase time skip ini Boruto itu akan menjalin persahabatan loh dan kontrak panggilan lagi dengan Garaga pada akhirnya. Jika kisah Boruto ke depan akan dibuat seperti itu, ini bagus karena akan menghilangkan citra jelek Ryuichido sebagai penghasil villain di dunia shinobi. Kini mereka berpihak sebagai peran utama untuk membantu para anggotanya membuat dunia shinobi itu lepas dari genggaman Otsutsuki, dan mereka semua berada pada kubu orang-orang baik di era ini: Orochimaru, Kabuto, Sasuke, dan Boruto, Mitsuki, serta Sarada. Nah, kita juga menyebutnya sebagai para villain dan anti-hero yang mengesankan. Bahkan ya, dalam hipotesa dahulu, setelah mereka berhasil melukai goresan di wajah Code sendiri, Sasuke yang sekarat itu, mereka menuju ke markas Orochimaru, dan Boruto itu diisukan nih disarankan kembali ke gua tersebut. Situasi itu mungkin aja terjadi. Kenapa? Karena usulan Orochimaru itu mungkin ada benarnya teman-teman. Mengingat dari sebuah clue perkataan Code sendiri, aku sampai benar-benar lelah mencari keberadaan Boruto yang tak pernah kutemukan lagi. Nah, jika dia aja bilang seperti itu, di mana lagi coba kalau bukan Ryuichido? Ini masuk akal kan? Sementara Boruto di sana, Orochimaru mungkin menangani Sasuke muridnya dan mungkin melakukan strategi untuk kembalinya mereka itu. Tentu sangat mungkin bahwa Orochimaru itu membantu Sasuke kembali. Ya bayangin aja ya, dia itu gurunya Sasuke loh, sama kayak Jiraiya ke Naruto. Meskipun hubungan Orochimaru dan Sasuke itu lebih kompleks, tetapi tetap saja Orochimaru sudah selalu terlibat untuk urusan pribadi dan penting dari Sasuke sendiri. Dan perannya dengan membantu Boruto di fase ini akan menjadi antitesis menarik kembalinya sang Sannin dalam pertempuran dunia shinobi di era Otsutsuki ini. That will be interesting. Gimana menurut teman-teman sendiri? Jadi cukup segitu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai zaman para ular Ryuichido di fase menarik Two Blue Vortex sekarang ini, peran signifikan para hebi raksasa di gua tersebut. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free itu di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.